Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk menambahkan data cabang, di mana setiap cabang memiliki titik koordinat yang berbeda-beda dan radius yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, fungsinya nantinya tentunya mungkin bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang ya. Nah, otomatis kan kita tidak bisa menentukan satu lokasi untuk absen gitu ya. Maka di sini kita buat data cabang ini ya beserta lokasinya supaya nanti setiap karyawan pada cabang tersebut itu bisa melakukan presensi itu di tempatnya masing-masing atau di lokasi kantornya masing-masing seperti itu. Nah, di video kali ini kita juga akan tambahkan, jadi sebelum kita setting kembali untuk si halaman usernya, nah di halaman karyawannya kita juga harus tambahkan si karyawan tersebut itu masuk ke cabang mana gitu ya. Nah, di sini kan belum ada ya. Nah, kita akan tambahkan nih. Jadi nanti si karyawan itu cabang mana? Misalnya si karyawan itu cabang Bandung, berarti dia bisa melakukan presensi hanya di lokasi Bandung saja atau di lokasi cabang Bandung saja seperti itu ya. Oke, nah maka kita tentukan gitu ya karyawan mana saja yang ada di cabang itu gitu ya. Nah, contohnya misalnya karyawan mana saja yang ada di cabang Bandung dan karyawan mana saja yang ada di cabang Tasik gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu pilihan cabang di sini di halaman tambah data karyawannya sehingga nanti si karyawan tersebut memiliki cabang ya atau memiliki lokasi kantornya masing-masing gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu berarti kita masuk kita buka ke halaman ini ya karyawan controller. Ini kita close dulu aja semuanya. Kita masuk ke karyawan controller, kemudian kita cari ke bagian create. Nah, ini ya, method create. Nah, yang ini. Oh, bukan method create ya. Method create-nya itu ada di index nih. Si form inputnya itu ada di index ya, karena di dalam model. Nah, berarti kita masuk ke file index.play.php yang ada di dalam folder view karyawan ya. Nah, oke. Di sini, nah kita tambahkan ya, tambahkan untuk pilihan cabangnya ya. Berarti ini kita tinggal copy paste aja yang bagian departemen. Kita copy paste saja, kita ganti menjadi cabang. Kemudian, nah di sini kita harus tambahkan dulu query-nya ya. Kita tambahkan dulu query untuk menampilkan data cabang. Oke, di sini bikin query dulu ya di method index pada karyawan controller. Kita bikin query untuk menampilkan data cabangnya. Kita akan simpan di dalam sebuah variabel namanya cabang. Kemudian kita tulis query-nya db tabel cabang. Kemudian kita get aja atau bisa kita order dulu. Order by kode cabang misalnya ya. Kemudian baru kita get. Oke. Kalau sudah, kita tinggal parsing datanya ke si halaman indeksnya ya. Di sini cabang. Oke. Kalau sudah, kita tinggal tampilkan di sini di form inputnya. Jangan lupa namanya ganti menjadi kode cabang, kemudian ID-nya pun menjadi kode cabang. Oke. Kalau sudah, nah kita tinggal rubah nih yang bagian for each-nya ya. Bagian untuk melooping datanya kita rubah menjadi cabang seperti ini. Kemudian di sini kita rubah menjadi kode cabang. Sebentar. Sepertinya bukan di sini ya. Maaf, ini untuk pencarian kalau nggak salah ya. Atau benar? Oh iya benar. Benar di sini ya. Maaf saya. Oke, di sini harusnya ini kosong ya. Harusnya nggak perlu pakai ini nih kalau untuk tambah data ya. Ini kita hapus saja. Oke, ini kita hapus untuk bagian ininya. Kemudian nah di sini untuk value-nya kita isi dengan kode cabang. Dan di sini untuk tampilan optionnya yaitu nama cabangnya. Oke. Kalau sudah, kita coba reload.
Kita coba klik tambah data. Nah, sekarang di sini ada pilihan option cabangnya. Dan sini sudah tertera ini ya, sudah tertera si nama cabangnya. Oke. Nah, di sini supaya seragam, supaya si cabangnya itu penulisannya seragam. Di sini kan ada yang besar semua, ada yang kecil semua, gitu ya. Nah, ini kita tinggal gunakan perintah ini aja, str to upper. Kita akan bikin si teksnya itu menjadi huruf kapital semua. Oke. Tapi sebenarnya nggak berpengaruh juga sih ya. Ini cuman supaya lebih rapi saja. Oke, kita coba klik tambah data lagi. Nah, di sini sudah ya, hurufnya menjadi kapital semua ya, Bandung dan Tasikmalaya. Oke, nah berarti kita harus tambahkan juga di bagian store-nya ya, di bagian penyimpanan data karyawannya nih, di bagian method store. Berarti di sini kita harus tambahkan si variabel kode cabang ya. Si variabel kode cabang ini akan menerima si request kode cabang yang dikirimkan dari si form input data tadi. Dan kemudian juga di sini juga kita harus tambahkan ya data yang akan disimpannya. Berarti tambahkan si field kode cabang diisi oleh ini si variabel kode cabang. Nah, namun di sini di bagian database-nya belum kita tambahkan, untuk di tabel karyawan belum kita tambahkan si field kode cabangnya ya. Nah, maka dari itu kita harus tambahkan dulu si field kode cabangnya di bagian data karyawannya ya, di bagian tabel karyawan ini. Kita masuk ke tabel karyawan. Nah, di sini kita klik kanan desain tabel. Kemudian nah di sini setelah kode departemen mungkin kita bisa insert field. Kita bisa tambahkan field kode cabang. Kemudian untuk tipenya kita char saja, untuk lengthnya 3. Dan di sini not null harusnya. Oke. Auto null aja dulu ya, karena sebelumnya kita ada data yang belum kita isi ya untuk data cabangnya karena sudah ada data karyawan yang masuk ya, sedangkan si kode cabangnya si field kode cabangnya baru kita tambahkan. Jadi kita setting null aja ya, tidak apa-apa. Oke, kita coba tambah data ya. Kita coba tambah data karyawan baru, misalnya nicknya itu 888 aja ya, namanya itu misalnya siapa, misalnya namanya Dadang misalnya ya. Kemudian jabatannya itu misalnya staff IT misalnya, nomor handphonenya ngarang aja. Oke, kemudian untuk fotonya kita kosongin dulu aja. Kemudian untuk departemennya kita pilih information teknologi, dan untuk cabangnya kita pilih Bandung misalnya ya. Kemudian kita coba simpan. Oke, data gagal disimpan. Data dengan nick 88 sudah ada. Oh, sebelumnya kita sudah tambahkan untuk nick 88-nya ya. Berarti kita harus cari nick yang lain, misalnya 999 aja ya. Oke, kemudian kita kasih apa? Namanya tadi Dadang misalnya, staff IT lagi misalnya, boleh lah. Kemudian untuk nomor handphonenya bebas ngarang aja. Untuk fotonya kita kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Departemennya kita pilih information teknologi, untuk cabangnya kita pilih Bandung. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan ya. Dadang nih ya, Dadang. Data berhasil disimpan, namanya Dadang. Kemudian staffnya staff IT. Nah, di sini kita tinggal tambahkan satu kolom lagi untuk si kode cabangnya atau untuk cabangnya ya. Kita bisa tambahkan satu kolom lagi, mungkin di sini ya, sebelum kolom aksi. Berarti kita masuk ke file index.blade.php-nya, kita masuk ke bagian tabel view-nya di sini. Nah, di sini mungkin kita tampilkannya supaya tidak terlalu panjang, kita tampilkan si kode cabangnya saja. Berarti di sini cabang, cuman yang kita tampilkan di view-nya itu, di kolomnya itu adalah si kode cabangnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Kode departemen. Oke. Kita coba reload. Oke. Nah, di sini sebentar. Kode cabangnya kenapa jadi ini yang munculnya? Oh, bukan kode departemen. Kode cabang ya. Kenapa kode departemen? Kode cabang. Oke. Kemudian kita coba reload. Nah, di sini untuk cabangnya sudah tersimpan ya, cabang Bandung.
Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi yang di menu editnya ya. Di menu editnya kita tambahkan juga. Berarti kita tinggal buka si file edit.b.php yang ada di dalam si folder karyawan. Kemudian kita tinggal copy paste saja si ini ya di bagian metode index. Di sini kan ada variabel cabang yang isinya adalah query untuk menampilkan data cabang tadi. Ya, kita copy aja copyin ke metode edit. Nah, kita copyin ke metode editnya. Kemudian kita masuk lagi ke index.b.php-nya. Kita copyin si kode option atau select option si cabangnya ya. Nah, ini kita copy, kita simpan atau kita paste di file edit.b.php-nya. Nah, di paling bawah setelah department. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tinggal copy paste saja, samakan dengan yang ini, yang departemen untuk ketika misalnya si cabang si karyawan tersebut sama dengan salah satu cabang di data ini, di data cabang yang ini, dia akan nge-looping nih. Kalau misalnya sama, maka posisi selectednya dipilih gitu ya. Misalnya si karyawan tersebut kan cabangnya Bandung nih. Jadi ketika si data ini nge-looping dan menemukan data kode cabang Bandung, maka dia akan ditambahkan atribut selected, sehingga nanti dia otomatis secara default adalah option yang terpilih gitu ya. Maka di sini kita rubah jika karyawan kode cabang sama dengan variable D kode cabang, maka tambahkan atribut selected gitu ya. Sekarang kita tinggal reload, kemudian kita tinggal edit. Nah, di sini ada error, kita coba inspect errornya di mana. Kita coba edit. Nah, kita coba konsol nih. Kita masuk ke network, errornya di mana ya? Oke. Nah, errornya itu undefined variable cabang. Oh iya, data cabangnya belum kita parsing ke si file view editnya ya. Nah, balik lagi ke karyawan controller, ke metode edit. Nah, di metode edit ini kita tinggal parsing data si cabang ini ke si view karyawan.editnya ya. Berarti kita tinggal tambahkan di sini cabang seperti itu. Kalau sudah, kita coba reload kembali. Nah, kita coba klik edit. Nah, otomatis di sini sudah terpilih Bandung ya, karena si karyawan tersebut cabangnya Bandung gitu ya. Kalau misalnya ini kosong, maka dia secara defaultnya ya belum terpilih. Di sini cabang ya pilihannya gitu ya. Langkah selanjutnya ya kita tinggal bikin ini ya, untuk update data cabangnya. Nah, di sini kita masuk ke proses update-nya atau ke metode update-nya yang ada di karyawan controller. Nah, di bawah si metode edit-nya, di sini kita tinggal tambahkan saja data kode cabangnya ya. Kita tampung ke dalam si variable kode cabang dari request kode cabangnya. Kemudian kita tambahkan di proses data yang akan diupdate-nya di sini ya. Kode cabang sama dengan variable kode cabang. Oke. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, kita coba refresh, kita coba edit, kita coba ubah data cabangnya menjadi Tasikmalaya misalnya. Kita simpan, oke. Nah, sekarang datanya sudah berubah menjadi Tasikmalaya. Kita ubah data yang lainnya juga ya. Misalnya Bandung. Kemudian yang ini Tasik. Misalnya yang ini Tasik lagi. Yang ini misalnya Bandung. Oke. Udah ya. Nah, sekarang setiap karyawan sudah memiliki memiliki cabangnya masing-masing gitu ya. Sehingga nah misalnya contoh di sini atas nama karyawan Adam, dia cabangnya Tasik, berarti dia hanya bisa melakukan absensi di cabang Tasik gitu ya. Kemudian misalnya ini Dadang, dia cabang Bandung, berarti dia bisa melakukan absensi atau presensi itu di lokasi cabang Bandung gitu. Nah, sekarang kita kalau sudah di setting untuk setiap karyawannya ya, kita sudah setting cabang untuk setiap karyawannya. Langkah selanjutnya adalah
Oke, langkah selanjutnya adalah sekarang kita akan atur kembali untuk si halaman usernya supaya dia bisa atau setiap karyawan seketika login itu dia bisa melakukan absensi di cabang yang sudah kita tentukan. Berarti kita coba login dulu deh ya. Kita bisa coba login sebagai Fitriani. Di sini kita login sebagai Fitriani dulu. Kita coba buka di browser yang lain misalnya ya, supaya kita tidak menutup browser yang ini. Misalnya di sini kita di sini aja ya. Kita coba buka. Oh, jangan di sini. Ini belum kita tambahkan mobile simulatornya kalau nggak salah. Kita pakai yang satunya lagi aja deh. Nah, kita coba pakai yang ini. Kita coba buka presensinya. Nah, sudah kebuka. Oke, di sini ternyata belum ditambahkan untuk ini ya. Extension mobile simulatornya kita coba tambahkan dulu di Chrome-nya ya. Kita tinggal searching aja mobile simulator extension ya. Nah, kalau sudah ada, nah ini kita tinggal klik aja. Kita tinggal add to Chrome, add extension, dan kita tunggu aja proses instalasinya. Oke, sudah ya. Kita coba aktifkan. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba aktifkan di halaman presensinya. Oke, kita coba aktifkan dan kita coba login sebagai Fitriani, yaitu dengan nick berapa tadi itu? Nicknya itu 12346 12346 12346. Untuk passwordnya 123 ya. Kita coba login. Oke, salah ya. Kita coba passwordnya 1234 deh kalau salah. Masih salah ya. Ntar kita coba reset dulu aja ya passwordnya. Kita coba reset. Kita samakan aja lah dengan yang admin ya. Saya agak lupa passwordnya. Kita masuk ke karyawan. Kita reset dulu ya passwordnya ya, semuanya ya menjadi 1234 supaya lebih gampang aja diingatnya. Oke, kita coba login lagi sebagai Fitriani. Itu nicknya 12346, untuk passwordnya 1234. Kita coba login. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboardnya. Nah, ketika kita lakukan absensi di sini ya, ketika kita lakukan absensi di sini, dia untuk apa? Untuk posisi lokasinya itu dia masih mengacu ke yang konfigurasi lokasi yang ini nih ya, konfigurasi lokasi yang ini. Nah, kita inginnya kita itu pengennya si lokasinya itu berdasarkan ini, si data master kode kantor cabang. Jadi kalau misalnya karyawan tersebut cabangnya cabang Bandung, maka dia akan menggunakan lokasi ini dan radiusnya ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cabangnya Tasik, maka yang akan kita gunakan adalah lokasi ini dan radiusnya yang ini gitu ya. Nah, oke, kita coba tampilkan dulu deh supaya nggak bingung ya ketika kita login dia itu karyawan cabang mana. Nah, di sini kita tampilkan aja nama cabangnya ya di bawah di bawah jabatannya kita tambahkan untuk si nama cabangnya ya. Nah, karena dia masuk ke dalam si tabel karyawan, maka dia sebenarnya sudah masuk ke si data si cabangnya itu sudah masuk ke data authentication-nya ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Nah, berarti kita coba masuk dulu ke halaman ini. Halaman karyawan, bukan karyawan. Halaman dashboard deh, dashboard ini ya, dashboard. Nah, ini nih, halaman dashboard.p.php. Nah, di sini kan ada jabatan nih. Kita tinggal Ctrl D aja ya, duplikat. Kemudian nah di sini kita ini kan dia jabatannya pun dia ngambil dari data authentication-nya ya. Nah, untuk cabangnya pun kita bisa ambil dari data out-nya ya. Kita tinggal masukin aja kode cabang seperti ini, sehingga ketika kita login
di sini sekarang harusnya udah muncul si dia itu karyawan cabang mana gitu ya. Nah, di sini ada ya TSM. Nah, sekarang kita posisinya pengen di bawah deh. Kita kasih BR aja. Oke. Nah, oke, BR-nya. Oke, kita coba kasih BR-nya 2 deh. Ya. BR supaya ke bawah. Coba reload ya. Oke. Atau udah aja lah. Kita posisinya di pinggir aja. Kita pakai dalam kurung aja di sini ya. Nah, manajer HRD dalam kurung cabangnya cabang mana gitu ya. Nah, di sini muncul ya. Oke, muncul. Mungkin bukan gini, tapi supaya di sini ya dalam kurung. Nah, di sini ya. Oke, kita coba reload. Oke, nah seperti ini ya, manajer HRD kemudian dalam kurung cabang di mana karyawan tersebut berada gitu ya. Oke, kalau sudah, ini kan kita sekarang udah dapetin ini ya. Sekarang kita udah dapetin apa namanya? Kita sudah dapetin lokasi cabang dari si karyawan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal mengambil lokasi dari cabang si karyawan tersebut berada gitu ya. Caranya berarti kita masuk ke halaman ini ya, halaman presensinya. Kita masuk ke halaman presensinya. Berarti kita masuk ke presensi di sini. Kalau nggak salah ini rootnya itu kemana ya? Rootnya itu ke presensi/create ya. Presensi/create. Berarti kita buka create.blade.php nih. Ya, dia di folder presensi, kemudian kita buka file namanya create.blade.php. Nah, dan jangan lupa juga kita buka si presensi controllernya, yang ini ya. Kita buka presensi controllernya, kemudian kita masuk ke method create-nya. Nah, mana method create-nya? Mana ya? Nah, ini ya method create-nya yang ini nih. Nah, sekarang ini kan lokasi kantornya ya, yang lokasi kantor ini dia kan ini ya, apa namanya? Dia kan masih mengacu ke tabel konfigurasi lokasi ya. Nah, di sini dia masih mengacu ke si konfigurasi lokasi yang ini. Sedangkan kita maunya lokasinya itu dia mengacunya ke si tabel cabang. Mana? Tabel cabang. Nah, lokasi yang ada di dalam tabel cabang. Berarti di sini untuk log kantornya kita rubah yang tadinya ke konfigurasi lokasi, kita arahkan ke mana? Ke cabang ya. Nah, where-nya itu berdasarkan where kode cabang sama dengan kode cabang yang akan kita ambil dari data authentication-nya si karyawan. Gitu ya. Berarti kita di sini bikin dulu deh sebuah variabel kode cabang yang isinya itu adalah data out card karyawan user kode cabang. Nah, jadi ketika si karyawan itu login, maka si kode cabang di mana si karyawan tersebut berada itu langsung kedetek gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan kita masukkan ke dalam where-nya gitu ya. Jadi where kode cabang sama dengan variabel kode cabang seperti itu. Sehingga lokasi kantornya akan mengarah kepada lokasi di mana si karyawan tersebut gitu ya. Ke lokasi cabang di mana karyawan tersebut berada gitu ya. Oke. Nah, di sini pasti akan ada error ya. Karena beda ya fieldnya. Kalau di sini kan lokasi kantor ya, sedangkan di sini lokasi cabang dan radius cabang. Nah, maka di sini harus kita konfigurasi lagi atau harus kita atur lagi di bagian file presensi.create-nya ya,
atau si file create.blade.php yang ada di dalam folder presensi. Nah, kita cari yang lokantor. Nah, ini ya. Yang tadinya si lokasi kantor ini, dia kan tadinya ngambil datanya itu kan dari si tabel yang konfigurasi lokasi ya. Nah, sekarang kan kita sudah ngambil datanya ke ini ya, ke lokasi yang ada di dalam tabel cabang, dimana si field yang ada di dalam tabel cabang itu nama fieldnya itu adalah lokasi cabang, bukan lokasi kantor lagi gitu ya. Nah, maka di sini kita tinggal ubah menjadi lokasi cabang gitu ya. Kemudian untuk radiusnya, nah untuk radiusnya pun kita ganti menjadi radius cabang seperti itu ya. Kalau sudah, kita coba reload. Kita coba reload terlebih dahulu. Nah, kita coba cek lokasi kantornya ada di mana ya. Bentar. Harusnya ada bulat. Nah, ini nih. Sekarang lokasi kantornya ada di sini nih. Ini tuh daerahnya di mana nih? Ya, nggak ada namanya ya. Nggak kelihatan ya nama daerahnya. Supaya kelihatan, misalnya kita rubah aja si mapsnya itu pakai Google Maps ya, pakai Google Maps deh. Ini kan kita pakai OpenStreetMap ya. Coba kita cari aja di sini, misalnya nama ini ya, namanya itu kata kuncinya itu apa ya, tile layer Google Map kalau nggak salah. Nah, seperti ini, supaya nanti kita bisa menggunakan maps dari Google Maps ya. Oke, nah ini nih. Nah, yang ini ya. Kita bisa gunakan misalnya contoh yang Google Street deh. Google Street kita coba copy. Nah, kita coba copy ya. Yang ini aja, yang tile layernya kita copy. Kita ubah yang di sini. Bagian ininya nih. Nah, kita rubah ya. Segini. Oke, kita coba reload. Kita coba reload ya. Mana? Harusnya petanya berubah menjadi Google Maps. Nah, sekarang petanya sudah berubah menjadi Google Maps ya. Jadi kalau misalnya Google Maps kan itu ada ininya ya. Ada nama-nama lokasinya nih. Nah, lokasi kita saat ini ada di sini. Sebenarnya sih nggak ada di sini juga, karena ini si mapsnya kurang akurat ya kalau di browser. Nah, kita coba lihat ini aja dulu. Kita coba lihat lokasi dari si kantor yang sudah kita tentukan ya. Nah, mana nih? Nah, ini ya lokasinya nih. Lokasi kita tuh ada di sini ya, Arkan Sanjaya Group. Nah, sudah atau misalnya kita coba untuk memastikan, kita coba ubah lagi lokasinya ya. Untuk yang Tasik kita coba ubah, kita coba masuk ke Google Maps, kita coba reload. Misal coba kita pindahkan ke mana ya? Kita coba pindahkan ke ini deh. Nah, 88 mini soccer gitu ya. Kita coba pindahkan ke sini. Lokasinya kita coba edit ya. Kita coba edit. Oke. Kita coba simpan. Nah, sekarang kita coba reload. Coba reload kembali. Harusnya si lokasi lingkaran merahnya harusnya pindah ke 88 mini soccer ya. Kita coba cari lagi lingkaran merahnya. Nah, ini lingkaran merahnya ada di sini. Nah, dia ada di sini ya, di daerah 88 mini soccer itu. Ya. Jadi untuk lokasinya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita coba login sebagai misal user dari karyawan cabang Bandung misalnya ya. Ini kita coba logout dulu deh. Kita coba masuk ke home, kita coba logout dulu ya. Kita coba logout, kemudian kita coba login sebagai misalnya karyawan Bandung itu contohnya ini Dadang ya. Kita coba login dengan nicknya 999, kemudian passwordnya tadi kita sudah reset menjadi 1234 ya. Kita coba login. Kenapa salah? 999
1 2 3 4. Bentar, kenapa nggak mau masuk? Kita coba lihat dulu passwordnya ya. Masuk ke tabel karyawan. Oke, nah di sini untuk Dadang belum kita rubah ya. Kita samain aja semuanya, jadi passwordnya sama ya, 1 2 3 4. Nah sekarang kita coba login lagi menggunakan 999, passwordnya 1 2 3 4. Oke, kita login. Nah dia posisinya staf IT untuk jabatannya, dan untuk cabangnya itu adalah Bandung ya. Nah tadi kan kita coba setting dulu deh untuk lokasi cabang Bandung ya. Tadi kan yang Tasik itu kan di mini soccer ya. Nah sekarang kita coba untuk yang Bandung kita atur misalnya gini. Salah. Yang Bandung misalnya kita atur di mana nih? Misalnya kita atur di Saung Abah Apud misalnya ya. Saung Abah Apud nih, kita coba klik kanan supaya untuk mendapatkan nilai latitude longitude-nya. Kemudian kita paste di sini. Nah, jangan lupa untuk space yang antar komanya ini kita hapus. Kemudian kita simpan dan kita coba cek ya lokasinya. Kita masuk ke halaman presensi. Harusnya si titik koordinatnya itu atau si lokasi kantornya itu ada di ini ya, ada di Saung Abah Apud. Nah, di sini ada titik merahnya, sudah ketemu. Nah, di sini lokasi titik merahnya ada di Saung Abah Apud. Jadi untuk Bandung posisinya ada di Saung Abah Apud gitu ya, dan tadi Tasik gitu ya. Kita coba login lagi deh sebagai Tasik ya. Harusnya posisi yang Tasik itu ada di tadi itu 88 mini soccer. Ini kita login sebagai karyawan Tasik ya. Tadi itu namanya Fitri. Kita coba login. Kita coba lakukan absen. Harusnya lokasinya ada di 88 mini soccer ya. Mana nih, ada titik merahnya ketemu. Nah kita cek, nah ada di 88 mini soccer ya. Jadi sekarang lokasi absennya sudah sesuai dengan cabang dari karyawan tersebut gitu. Nah sekarang kita tinggal ini aja, tinggal di saat proses penyimpanan di sini. Nah di store ini kan lokasi kantornya masih jadi teman-teman masuk dulu ke method store yang ada di presensi controller. Nah di sini kita cek dulu. Nah di bagian kantornya ini masih mengarah ke konfigurasi lokasi ya. Jadi kita arahkan sekarang ke cabang ya, ke cabang. Kemudian nah di sini kita tinggal duplikat aja yang nick ya. Kita bikin si kode cabang. Nah variabel kode cabang ini itu dia ngambil data authentication-nya karyawan yang login gitu ya. Yaitu dia ngambil datanya kode cabang. Nah gitu. Jadi dia ngambil data kode cabang ini dari data out-nya ketika karyawan itu login gitu ya. Nah, oke. Jadi ketika si karyawan itu login, nah semua data ini disimpan ke dalam si out tadi, data authentication ini nih ya. Sehingga kita tinggal panggil aja ya. Panggil aja dengan seperti ini, maka dia akan memanggil kode cabang di mana karyawan yang sedang login gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal atur aja seperti halnya tadi ya. Untuk lokasi kantornya kita arahkan ke tabel cabang di mana si kode cabangnya itu adalah berdasarkan kode cabang dari karyawan yang sedang login gitu ya. Oke, dan di sini jangan lupa untuk field lokasi kantornya kita rubah menjadi lokasi cabang. Dan di sini kan ada radius untuk validasi ini ya, validasi radius jarak. Sebentar. Nah di sini ya, jika radius, nah ini kan masih ke radius ya, harusnya kan radius cabang ya, karena kan kita sudah arahkan untuk lokasinya itu ke tabel cabang. Di tabel cabang itu field nama fieldnya itu lokasi cabang dan radius cabang. Di sini kita tinggal atur seperti ini. Oke. Nah sudah, kalau sudah ya maka si aplikasi ini sekarang sudah bisa menggunakan fitur multilokasinya gitu. Jadi ketika ini kan sekarang posisi kita ada di sini nih ya. Posisi kita ada di sini sekarang ini itu dia itu kan karyawan Tasik ya. Nah, di sini kan ada di mini soccer ya.
ada di mini soccer nih. Kita kalau misalnya lakukan absen ya nggak akan bisa. Ya, karena jaraknya di luar radius kantor gitu ya. Tapi kalau misalnya posisi kita ubah deh posisi yang start. Kita coba cek dulu posisi kita saat ini ya. Nah, kita coba posisi kita itu sekarang ada di daerah sini nih. Kita coba ke Google Maps dulu deh. Google Maps. Kita akan atur untuk yang cabang Tasik, lokasinya itu adalah lokasi kita saat ini gitu ya, sehingga nanti kita bisa lakukan absen. Kita allow. Nah, oke. Nah, di sini ya. Lokasi kita itu di sini. Kurang lebih kita klik kanan, kita copy, kemudian kita atur untuk cabang Tasik itu lokasinya itu adalah di mana kita berada sekarang. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba absen menggunakan user cabang Tasik gitu ya. Sini. Oke, di sini kok nggak belum ya? Oh, ternyata kitanya pindah lagi nih. Sudah ya. Atau kita coba ini dulu. Kita coba pakai yang di sini aja deh ya. Kayaknya Chrome-nya agak error ya untuk lokasinya. Oke, kita coba masuk ke halaman usernya. Oke, kita coba login sebagai Fitriani, yang dimana Fitriani ini adalah karyawan Tasik. Tadi kita sudah setting untuk lokasinya itu berada di posisi kita sekarang. Oh, ini kenapa nggak bisa? Karena ini kita masih ngebuka ya. Kita coba reload dulu. Oke, nah, oke, kenapa ini? Ini posisinya nggak akurat ya. Harusnya posisi kita itu ada di sini nih. Ya, posisi kita tuh. Kita coba close dulu deh. Kita coba masuk lagi. Bentar. Kita coba klik. Bentar ya. Nah, kan lokasi kita kan ada di sini nih harusnya nih ya. Lokasi kita harusnya ada di sini. Kita coba login dulu deh. Kita coba login lagi. Mudah-mudahan gak error ya sekarang. Kayak ini karena apa? Karena ini kita masih kebuka. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang lokasi kita udah bener nih ya. Kita coba aktifin dulu. Nah, tadi kita sudah setting lokasi untuk cabang Tasik itu adanya di lokasi sekarang saya berada gitu ya. Sehingga di sini posisi kita berada di dalam radius kantor gitu ya. Di sini maka kita bisa melakukan absen nih. Nah, ya kan? Terima kasih, selamat bekerja, karena kita berada di dalam radius kantor cabang Tasik gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita loginnya sebagai karyawan Bandung, misalnya kita masuk 999 untuk karyawan Dadang gitu ya. Kita masukkan passwordnya 1234, kita login dan kita coba klik. Nah, di sini kan posisi kita di sini ya. Tadi kan di posisi yang posisi kita kan ada di sini nih ya, di distributor ini kan tadi juga ya. Nah, ini kan sedangkan si lokasi cabang Bandung itu ada di Saung Aba Apun yang ini nih. Nih, lokasinya di sini. Si cabang Bandung ini lokasinya di sini. Sedangkan lokasi kita ada di sebelah sini tadi ya. Jaraknya nih. Lumayan jauh nih jaraknya nih. Nah, di sini ya. Kita berada jauh di luar radius kantor Bandung nih. Maka kita nggak akan bisa absen nih. Ya. Nah, maaf, Anda berada di luar radius kantor. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya. Jadi untuk multilokasi sudah kita tambahkan fiturnya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan di next tutorial atau di next video kita akan buat untuk membuat grup jam kerja ya. Jadi nanti ada
setiap karyawan itu jadwal jam kerjanya itu bisa berbeda-beda. Ada yang shift 1 mungkin ya, mungkin shift 1 itu dari jam 7 sampai jam 3, shift 2 dari jam 3 sampai jam 11 gitu ya mungkin. Nah, itu kita bisa atur seperti itu. Jadi setiap karyawan nanti memiliki jam kerja yang berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan di next video kita akan buatkan tutorialnya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini untuk konfigurasi multi lokasi pada aplikasi presensi GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.